Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Suara Nusantara Center. Jadi kali ini kita ditemani oleh Mas siapa Mas? Soleh. Mas Soleh. Gimana Mas kabarnya? Kabar Mas Soleh gimana nih? Ya alhamdulillah baik saja masih. Kalau duduk di sini berarti baik-baik saja ya Mas ya. Benar. Ya benar. Ya karena orang yang sehat itu akan berdampak juga dari lingkungannya, makanya sehat pada saat ini. Berbicara tentang ekologi atau lingkungan nih Mas ya. Lingkungan saat ini memang harus ada kesadaran dari orang-orang di sekitar. Karena berbicara tentang lingkungan masih sangat minim orang-orang yang sadar tentang apa itu pentingnya menjaga lingkungan seperti itu. Apalagi dan dari dampak itu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kelalaian para masyarakat atas lingkungan itu sendiri seperti itu. Jadi untuk per saat ini karena mereka lalai, makanya oknum-oknum itu masih bisa mengeksplorasi dengan seenaknya secara ilegal lingkungan di sekitar. Jadi gimana nih Mas menurut Mas Soleh tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan itu sendiri? Oke. Bagi saya pribadi tentang lingkungan ini memang sangat-sangat fatal hari ini. Ya. Terutama dengan perubahan cuaca dari iklim hari ini kita nggak bisa tebak. Apalagi dari BMKG sendiri untuk perkirakan cuaca itu masih belum 50% karena efek rumah kaca. Global warming ini memang mulai 2010-an itu menyebabkan beberapa wilayah kutub itu mencair. Penyebab dari ini sendiri kita ngomong global warming sebenarnya harus ada pengganti gitu. Kita ngomong lingkungan hari ini kesadaran kalau bukan dari kita sendiri itu nggak bisa gitu. Kita turun ke lapang menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya lingkungan itu masih belum bisa. Beberapa kali saya menemui di lapang ketika dari pemerintah daerah membuat satu program, misalkan kayak kemarin ini Desember gencar dengan prokasi program kali bersih. Nah, akan tetapi yang dibuat program ini adalah daerah hilir, sehingga dari hulu ya tetap aja gitu. Kita bersihkan di daerah hilir gitu. Ketika hilir sudah dibersihkan, tapi hulu tidak dikontrol, otomatis ya ada sampah lagi di bawah kan gitu. Kalau kita ngomong lingkungan hari ini, iklim nggak bisa kita baca karena apa tadi efek satu ngomong masalah kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri ataupun dari instansi yang memang betul-betul dia menginginkan kenapa kok sampai iklim ini berubah drastis. Nah itu pertanyaan itu masih bingung. Sedangkan kemarin kita mungkin kalau teman-teman aktivis lingkungan tahu ketika Menteri KLHK mementingkan deforestasi. Nah ini kan sebenarnya membuang atau merusak. Cuman dalil dari pembangunan ini yang menjadi permasalahan. Pembangunan ini untuk siapa? Ya kan? Pembangunan ini untuk siapa? Kalau memang untuk rakyat ya yang jelas kita harus siap nantinya ketika kehilangan lahan kita harus ada gantinya. Iya benar. Mungkin contoh dari dampak-dampak itu sendiri dari lingkungan seperti adanya tambak dan tambang seperti itu ya Mas ya. Karena ini sangat berdampak sekali untuk lingkungan sekitar dan dampak lingkungan sekitar sendiri itu memang berdampak dari berdampaknya kepada orang-orang kecil atau orang-orang pinggiran atau masyarakat pinggiran yang mana mereka juga belum sadar tentang bagaimana pentingnya harus ramah terhadap lingkungan seperti itu Mas. Jadi kan dampaknya itu dampak tambang sendiri kan sebenarnya itu
harus menjadi edukasi tersendiri buat masyarakat agar nantinya mereka tetap sadar bahwa ternyata adanya tambak dan tambang ini atas kelalaian mereka juga, seperti itu Mas. Apa aja sih dampak-dampak yang sudah dirasakan sebenarnya, kan itu dampak yang sangat besar tentunya untuk ini. Kalau kita ngobrol terkait tambang dan tambak itu gimana masyarakat di sana mata pencaharian arahnya ke sana semua. Iya benar. Okay. Namun ada beberapa masyarakat itu yang masih meyakini bahwasanya, ini saya contohkan aja, waktu itu saya ikut acara Esnasnya BPBD, bahwasanya di daerah selatan Jember itu pasir besinya itu yang paling bagus. Berarti potensi di Jember Selatan itu memang ada ya Mas, ada banyak. Akan tetapi masyarakat sana masih mempercayai hal-hal yang mistis gitu. Saya sempat pernah tanya ke masyarakat sana itu, gini Mas, kalau sampai ini pasir dari Paseban keluar, tsunami akan datang. Gitu. Makanya kan kesadaran mistis itu yang kita pakai hari ini. Pendekatan magis itu lebih kita optimalkan. Karena apa? Kita nggak mau terjadi kayak hutan lindung Tumpang Pitu. Kita contohkan di luar gitu. Tumpang Pitu sendiri dia menjadi benteng alami ketika ada tsunami waktu itu di 1994 di daerah selatan Banyuwangi. Namun hari ini Tumpang Pitu menjadi satu sorotan publik terkait eksplorasi emas. Dan dinyatakan bahwasanya di Tumpang Pitu ini adalah tambang emas kedua terbesar setelah Freeport. Nah, kembali lagi kita ngomong lingkungan. Sebenarnya Tumpang Pitu ini menjadi hutan lindung gitu, tapi dirubah menjadi hutan produksi oleh Kementerian Kehutanan. Nah, begitupun Jember. Kita ngomong Jember hari ini, Blok Silo itu menjadi pusat perhatian investor asing. Iya benar. Nah, Jember sebenarnya kaya kalau kita ngomong masalah sumber daya Mas. alam itu masih cukup, bahkan lebih. Akan tapi ketika ada tambak ataupun tambang nantinya, itu yang menjadi masalah. Karena tidak memperhatikan dampak ke depan seperti apa. Di Kepanjen sendiri mungkin teman-teman tahu, per hari itu bisa abrasi 100 cm. Oh, lumayan juga ya Mas ya kalau perharinya 100 cm. Kan bingung gitu loh. Seharusnya ini dibuat lahan konservasi, malah dibuat tambang. Benar. Berarti kan nantinya banyak juga, karena dari situ banyak ketidakadilan terhadap masyarakat kecil seperti, maksudnya dalam hal ini ketidakadilan kan di sana akan memunculkan dampak-dampak yang sangat besar ya Mas ya, pada masyarakat itu. Terutama gitu. Apalagi mereka yang tidak tahu menahu tentang masalah tambang seperti itu ya Mas ya. Ya kita mau main gimana, yang kita lawan ini raksasa, kan namanya gitu. Iya. Karena kan gimana? Mungkin yang mereka menjadi yang kalau bahasanya itu yang disuguhkan, karena kalau ada tambang di sini berarti nantinya mereka akan diberikan pekerjaan. Tapi sebenarnya pekerjaan yang mereka berikan itu hanya keuntungannya sedikit. Bahkan mereka akan mendapatkan dampak yang berkepanjangan seperti itu Mas. Ya memang yang hari ini menjadi permasalahan itu terkait bagaimana meminimalisir adanya tambang. Saya sempat kemarin diskusi sama kawan-kawan terkait berapa persen daerah Jember ini untuk diperuntukkan tambang. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasanya selatan Jember pasir besinya itu lebih bagus daripada daerah Lumajang. Kita arahnya kan ke sana. Sehingga kembali lagi kita ngomong perekonomian. Iya. Masyarakat kalau udah kena uang langsung balik. Lupa dengan makanya semuanya. Edukasinya itu di bawah sangat berat sekali. Untuk menyadarkan itu bagaimana Nah, makanya kita harus pakai pendekatan magis lah paling. Sehingga kepercayaan dari masyarakat ini terkait dampak yang nantinya besar itu bisa diminimalisir dengan mempertahankan keyakinan orang-orang di sana. Berarti sejauh ini memang Jember kan termasuk kota yang krisis agraria seperti itu Mas. Nah, menyoal tentang krisis agraria juga ya Mas ya.
mungkin karena terlalu banyak potensi yang ada di Jember, mungkin potensi-potensi apa saja yang ada di Jember ini Mas? Maksudnya apa ya, seberapa besar sumber daya alamnya? Kalau kita ngomong sumber daya alam, Jember itu ya lumayan kalau kita ngomong sumber daya alam, termasuk kota yang kaya seperti itu. Iya, kaya kan sumber daya alam. Akan tetapi yang pengolahan ini siapa? Yang ngolah sumber daya alam siapa? Orang lain atau orang lokal sendiri? Nah, kita ngomong masalah sumber daya alam melimpah kalau kita ngomong Jember gitu. Cuman untuk pemanfaatan lebih lanjutnya yang tidak menyebabkan dampak negatif pada masyarakat itu yang sulit. Jadi ya paling tidak kita harus memang fokus untuk penyadaran di bawah sehingga masyarakat sadar gitu. Memang sulit kalau kita ngomong menyadarkan masyarakat terkait pentingnya lingkungan. Karena memang tidak dirasakan oleh orang tua hari ini, anak cucu nanti yang merasakan. Berhadapan dengan alam awam seperti itu ya Mas ya. Makanya harus ekstra penuh kita kalau ngomong edukasi kan gitu. Sependek pengetahuan saya sih, sependek ya. Ya lumayan sih ya Mas ya, karena setiap tahunnya ada gerakan-gerakan advokasi dari beberapa organisasi, dari beberapa ormas seperti PMII, IMM, GMNN, IHMI dan sebagainya, yang di sana mereka bergerak di bidang advokasi sendiri. Dan persoalannya tetap sama tentang agraria seperti, karena memang Jember saat ini adalah kota yang memang krisis agraria. Nah, di sini Mas, bagaimana pastikan ancaman Mas Soleh ya adalah salah satu aktivis lingkungan yang dari IMM ya Mas ya. Nah, apa saja sih Mas yang sudah berapa ini yang sudah dilawan apa aja? Maksudnya tambang-tambang yang sudah didampingi ya seperti itu. Memang kalau kita ngomong pendampingan itu kurang optimal untuk di Jember sendiri, karena memang kalau kita ngomong krisis agraria itu sangat sensitif. Ketika ada suatu bentuk perlawanan Mas, meskipun tidak ada yang namanya aktivis lingkungan tidak akan pernah dipidana, tapi kan dalam hal ini nyatanya pasti ada ancaman. Pernah nggak sih ngerasain yang namanya ancaman-ancaman itu? Kalau intimidasi. Intimidasi pernah nggak sih? Soalnya kan dalam bentuk perlawanan, meskipun tidak ada kata Masnya tadi tidak ada tidak pidana untuk orang yang berhak hidup sehat seperti itu. Ya karena banyak orang-orang yang bermain di dalam dan memanfaatkan undang-undang atau peraturan daerah. Salah satunya ketika kita menghalangi suatu pertambangan, itu benturannya sangat keras. Paling parahnya yang pernah terintimidasi itu seperti apa Sangan tuh? Kalau di Jember sih masih aman-aman aja. Stabil lah. Kalau di luar ya gimana? Hilang mungkin namanya. Resiko jadi aktivis itu ya bener. Kalau nggak hilang penjara. Kalau nggak hilang penjara, tapi alhamdulillah per saat ini Mas Soleh masih bisa duduk di sini. Jadi kan masih aman-aman aja ya Mas. Makanya kalau kita ngomong lingkungan di Jember sendiri perlu dioptimalkan lagi terkait pendampingan lah terutama. Karena itu tadi kalau masyarakat sendiri yang dibenturkan, ini nantinya menjadi berkepanjangan antara pro sama kontra, itu nggak jelas. Kita mau Jember, memang Jember masih belum ada korban, memang belum meledak. Baru kalau ada korban, ya saya contohkan aja Lumajang, Banyuwangi yang dekat sama Jember. Ini aktivis lingkungannya yang diambil, biar tidak ada suara lagi di bawah. Dibungkam ya Mas. Nah, ya termasuk almarhum Pak Salim itu yang di Lumajang 2015, dia ingin mempertahankan lahan, gitu. Tapi kenapa harus bermusuhan? Seperti itu. Di Banyuwangi sama, ada Mas Budi. Jadi perusahaan-perusahaan tambang itu mencari siapa yang menjadi tokoh hari ini, yang gentar untuk masalah penolakan ini. Jadi semua isu yang dibuat oleh, mohon maaf, pemerintah itu nggak sesuai dengan apa, nggak sesuai. Katanya masyarakat ada yang menolak, yang seperti itu nggak jelas.
termasuk juga ketika penangkapannya Mas Budi waktu itu tuduhannya hanya sepele. Ada banner, terus ada gambar Palu Arit, dan sampai sekarang barang buktinya belum ada. Tapi orang udah di penjara. Ya ampun. Nah sekarang jadi penjara tahanan kota. Jadi tahanan kota. Untung per saat ini Mas Soleh masih bisa duduk di sini. Karena kalau dari kita ngomong masalah seperti itu, kita menghalangi pertambangan, pidana urusannya. Iya. Sedangkan kita kalau pakai undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, itu tadi aktivis gak boleh di. Karena memang kuatnya orang yang berada di belakang permainan itu sendiri ya Mas ya. Sudah banyak seperti yang kita tahu tambak-tambak besar yang memang per saat ini tidak bisa diruntuhkan seperti itu. Bukan masalah tidak bisa diruntuhkan. Tapi banyak sisi lain. Di sisi lainnya maksudnya seperti itu. Dan berbicara tentang itu juga Mas, kita bicara undang-undang Mas. Mungkin ada beberapa perda Mas bisa disebutkan perda yang bisa merusak nanti lingkungan yang ada di Jember khususnya. Kalau setahu saya sih kalau di Jember tentang perda bagaimana kita mengelola lingkungan itu, saya masih belum menemukan yang ini solusinya belum. Termasuk kemarin kita pengajuan, kita dari riset terkait sampah, kita ajukan ke DPR sama Bupati waktu itu, perda sampah, dan sampai hari ini belum ada pengesahan. Nah di awal dari situ kita kan ketika perda ini turun, perda sampah turun, otomatis sanksi itu berlaku kepada orang-orang yang membuang sampah. Dari situ kita desak memang waktu itu, gimana caranya perda sampah ini goal, namun masih ditarik ulur. Karena kembali kita kalau ngomong sampah, klasifikasinya banyak. Limbah perusahaan ini masuk sampah atau gimana kan gitu. Iya, benar. Sedangkan kita ngomong sampah kan general. Nah di Jember sendiri, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar, mungkin hanya 1-2 perusahaan yang punya smelter. Yang masih menjaga lingkungannya, masih bisa dihitung ya. Tapi bagi saya, nggak ada pertambangan itu yang menguntungkan. Benar sekali. Ya ada. Yang untung ya orang-orang yang bermain, masyarakat kena dampaknya kan gitu. Iya, mungkin hanya sedikit keuntungan yang cuma di awal saja ya. Mungkin akhirnya mereka akan anak cucunya yang akan merasakan dampak itu sendiri seperti itu. Oke Mas, karena tadi sudah banyak pembicaraan kita, mungkin bisa disampaikan pesan untuk warga Jember agar lebih peka terhadap lingkungan dan lebih menjaga lingkungan itu sendiri, Mas. Kalau kita menyadarkan masyarakat di bawah terkait kepedulian lingkungan, kita bisa optimal. Tapi untuk kelas atas, kelas kakap lah ini yang sulit itu. Iya. Ya seperti kejadian kemarin ketika Watchdog mengeluarkan film dokumenternya tentang sex killer. Itu parah. Benar-benar. Tanpa kita harus edukasi ke bawah, orang kasih tahu suruh melihat ini. Parah betul bahasanya. Lingkungan hari ini nggak bisa dibaca. Yang menjadi masalah, aturan yang dibuat oleh pemerintah itu gimana ya, tumpang tindih demi kepentingan para pemodal. Nah ini menjadi masalah besar ketika kita nggak terlalu fokus ke bawah, edukasi lah terutama, itu sulit. Memang harus ada komitmen memang ya Mas. Dan penyadaran itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan. Itu bertahun-tahun. Nah, ketika masyarakat sudah sadar, ya kita mulai dari kita sendiri lah. Paling nggak kan gitu. Sebelum mengajari orang kita start from ourselves. Jadi ada contohnya kan gitu. Iya benar. Karena kadang kalau dari mulut, kalau tidak dengan kelakuan juga tidak akan merubah kondisi seperti itu. Ngomong aja tapi dirinya kayak gitu. Kan seperti itu. Waktu itu saya pernah dengar satu berita, bukan berita sih apa? Semacam pembagian master plan di Pulau Jawa. Waktu itu zamannya Pak SBY itu wilayah industri di Indonesia, terutama di Pulau Jawa itu ditaruh di bagian utara. Itu untuk kawasan industri. Untuk kawasan wisata memang ditaruh di selatan. Nah, namun hari ini bagaimana caranya selatan ini menjadi tambang. Satu tambang, kedua jalur untuk
agar truk-truk besar lewat kota. Tol ya lewat tol. Karena memang harus memang ini ya kesadaran bagi kita semua ya Mas ya. Karena sudah master plan-nya seperti itu, bahkan potensi-potensi yang sebenarnya itu dibuat untuk pariwisata, ternyata sekarang bukan menjadi pariwisata, menjadi pembangunan pabrik dan sebagainya. Ya, itu kan pro kontra yang ada di masyarakat hari ini. Masyarakat diadu langsung dengan perusahaan. Ketika perusahaan udah kita tekan, di belakangnya siapa? Ya kalau musuh yang belakangnya sulit. Kalau nggak punya backingan emang nggak bisa Mas ya. Kalau kita ngomong Jember darurat agraria, mungkin 30-40%, 50%. Cuman itu tadi kembali, masyarakat itu, misalkan tanah dijual dengan harga 3 kali lipat, mereka ambil. Iya, tapi dampaknya kan berkepanjangan, iya untuk anak dan cucunya. Mungkin dari beberapa kakak sudah tinggal beberapa kakak di situ ya Mas, karena sudah pindah semua seperti itu. Ya Mas, lalu pesannya apa nih buat warga Jember dan sekitarnya atau apalah yang ingin Mas sampaikan? Kalau untuk masyarakat sendiri, ya lebih mengoptimalkan bagaimana kita menjaga lingkungan, dari membuang sampah dan lain-lain. Kalau kita ngomong banjir, ya hari ini memang musim hujan. Nah, saya survei ke daerah pegunungan Argopuro itu untuk tanaman kayu mulai berkurang, banyak ditebang, dikaplingkan ke petani untuk tanaman jagung. Kuat mana akar jagung sama akar pohon? Ya mungkin mikirnya jagung kan bisa dipanen untuk beberapa bulan seperti Bukan itu. masalah panen atau enggaknya. Kuatnya ya Mas ya. Ini kaplingannya berapa? Oh, benar. Pemetaannya berapa gitu? Iya. Biasanya gimana? Soalnya kalau kita pakai tanaman kayak misalkan mahoni, jati, kan tahunan dan tidak bisa langsung kali tebak. Tapi ketika ini udah dibuang, kasih suruh kapling berapa peta ini sewanya sekian. Bisnis akhirnya. Kalau mungkin teman-teman turun di lapang, hari ini PTP itu banyak yang nebang tanaman karet yang udah lama, tebang habis, sewakan. Untuk pertanian. Ya memang kita ngomong alih fungsi lahan, kalau memang itu untuk pertanian oke gitu. Cuman ngapain harus nebang? Kita punya program perhutanan sosial. Nah, ini menjadi solusi pada petani-petani yang memang dia nggak punya lahan garapan, tapi di bagian selatan bisa ber-MOU dengan petani melaksanakan program perhutanan sosial. Jadi seperti itu. Banyak ya daerah gunungan itu yang program seperti itu. Jadi kalau kita ngomong bagaimana nantinya ke depan untuk menjaga lingkungan di Jember, mulai dari pribadi, kita edukasi di bawah, itu sudah cukup lah menurut saya. Cuman kan tidak bisa 1 minggu, 2 minggu. Perlu waktu yang lama. Ya Mas, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja. Selamat bertemu di lain waktu. Mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bisa dibilang Mas, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Channelnya apa? Suara Astagfirullahaladzim Mas. Suara Nusantara. Oh iya. Kok cetar sih? Center. Iya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Iya, and share. Penting itu Mas. Channel Suara Nusantara Center. Ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.